Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jara Tukuai, mahasiswa Politeknik Rifakfak D3 Agroindustri. Kalian pernah dengar, jangan masak sayur kelamaan, vitaminnya hilang. Emang benar? Yuk, kenalan sama vitamin. Vitamin itu mikronutrien penting. Ada dua jenis, yaitu larutan air dan larutan lemak. Larutan air, vitamin B dan C gampang rusak saat dimasak. Kalau larutan lemak, yaitu vitamin A, D, E, K disimpan dalam tubuh lebih lama. Contohnya, vitamin C antioksidan, bantu daya tahan tubuh. Vitamin A baik untuk mata, vitamin D bantu penyerapan kalsium. Nah, dalam industri pangan, vitamin sering ditambahkan lewat fortifikasi. Misalnya, susu plus vitamin D, tepung plus vitamin B kompleks, minuman plus vitamin C. Nah, di sini kita bisa lihat ya, vitamin kecil tapi pengaruhnya lebih besar. Ini saya akan menjelaskan tentang bahan tambahan pangan atau BTP. Pernah baca label makanan dari lihat kode E atau nama-nama kimia aneh? Itu bahan tambahan pangan loh. BTP ditambahkan untuk bikin makanan lebih awet, menarik, dan enak. Contoh, pengawet, natrium benzoat, kasus saus, dan minuman. Emulsifier, lecitin bikin campuran lemak dan air stabil. Permanis buatan, aspartam untuk diet dan diabetik. Tapi, tenang, semuanya ada batas aman, ADI, dan harus disetujui BPOM. BTP itu aman asal digunakan dengan benar. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mineral. Kalau vitamin dari organik, mineral berasal dari unsur alami dan penting banget bagi tubuh. Nah, kalsium. Kalsium untuk tulang gigi, zat besi buat pembentukan darah, kalium dan natrium jaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, dalam pengolahan pangan, tepung bisa jadi fortifikasi zat besi untuk cegah anemia. Nah, kalau garam ditambahkan iodium untuk cegah gondok. Seperti kalau produk susu sharing diperkaya kalsium. Nah, bahkan baking powder pun mengandung mineral untuk bantuan adonan pengembangan. Jangan sepelekan mineral karena tubuh butuh setiap hari. Sobat pangan, tahu nggak ada protein super kecil yang membuat makanan lebih enak, empuk, dan bahkan lebih tahan lama? Apa ya kira-kira? Yaps, betul, yaitu enzim. Enzim bekerja mempercepat reaksi kimia amilase yang memecahkan pati jadi gula atau protease menguraikan protein. Enzim dalam pangan juga adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi kimia dalam bahan pangan tanpa ikut bereaksi. Enzim sangat penting loh dalam berbagai proses pengolahan, penyimpanan, dan pengembangan produk pangan. Apa ya kira-kira peran enzim dalam pangan? Enzim digunakan baik secara alami yang memang sudah ada dalam bahan pangan maupun ditambahkan dalam industri pangan. Kira-kira apa ya perannya? 1. Memecahkan makromolekul. Amilase memecahkan pati karbohidrat menjadi gula sederhana. Kalau protease memecahkan protein menjadi peptida dan asam amino. Kalau lipatase memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau proses fermentasinya, contoh, enzim yang diproduksi oleh ragi atau bakteri membantu fermentasi makanan seperti tape, yogurt, keju, tempe. Nah, di sini peningkatan tekstur dan rasa. Enzim bisa membantu memperbaiki kekenyalan roti, melembutkan daging, atau meningkatkan cita rasa menjadi makanan fermentasi. Apalagi ya, pemutihan atau penghentian reaksi warna. Enzim polifenol oksidase atau PPO bisa menyebabkan pencoklatan pada buah. Untuk mencegahkan digunakan pemanasan bleaching atau inhibitor enzim. Nah, di sini contoh enzim dalam produk pangan. Enzim sumber fungsi dalam pangan. Amilase air liur atau malt mengubah pati jadi gula untuk roti atau bir. Protease nanas, pepaya mengempukkan daging, laktase mikroba, usus menguraikan laktosa untuk usus bebas laktosa. Lipase mikroba, hewan membantu memecahkan lemak, keju, mentega.
pektinase buah-buahan. Jamuran memecahkan pektin untuk membuat sari buah jernih. Kalau infeksi ragi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. Suhu enzim aktif pada suhu tertentu, terlalu panas bisa merusak atau denaturasi. pH, tiap enzim bekerja optimal di pH tertentu. Ini saya akan menjelaskan tentang pewarna. Makanan warna-warni emang menggoda, tapi pewarna yang dipakai aman gak sih? Nah, pewarna ada 2 jenis, yaitu alami kurkumin dari kunyit, antosianin dari kol ungu, sintetik, tartazin kuning, sunset yellow orange. Nah, dipakai di permen, minuman kue, tapi harus dalam batas wajar ya. Nah, di sini pewarna alami makin digemari karena sehat, tapi sayangnya warnanya kurang tahan lama dibandingkan sintesis. Intinya, pewarna boleh asal sesuai aturan. Saya akan menjelaskan tentang flavor, perisa, dan makanan bisa enak bukan cuma karena bumbunya, tapi juga karena perisa atau flavoring. Ada 3 jenis perisa. Alami dari vanila, jeruk, rempah. Sintetik dibuat di lab tapi rasa mirip. Identifikasi alami, kimiawi tapi struktur sama dengan yang ada di dalam. Aplikasinya luas banget. Di sini ada es krim vanila, mie instan rasa ayam, permen rasa buah buatan. Flavor bikin makanan punya karakter khas. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa fitokimia. Fitokimia itu bukan vitamin, tapi punya manfaat luar biasa buat tubuh. Asalnya dari tumbuhan. Nah, contohnya flavonoid antioksidan dari teh dan buah beri, karotenoid dari wortel dan tomat, saponin dari isoflavon dan kedelai dan herbal. Dalam pengolahan pangan dipakai di minuman fungsional dan suplemen alami. Diekstrak untuk antioksidan alami pengganti sintesis digunakan dalam pembuatan jamu dan makanan sehat. Fitokimia bantu cegah penyakit tanpa sadari, tapi awas juga karena ada senyawa alami yang justru beracun. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa toksik. Aflatoxin dari jamur pada kacang yang disimpan lembab, solanin racun di kentang hijau, cyanida di singkong pahit terus direbus atau difermentasi. Akrilamida muncul dari makanan digoreng terlalu panas. Nah, dalam pengolahan pangan harus ada kontrol suhu dan kelembapan buah-bahan yang dirusak atau berjamur. Gunakan metode masak aman, hindari dari over frying. Senyawa toksik bisa dicegah dengan penanganan pangan yang tepat, jadi bijaklah memilih dan pengolahan makanan. Sekian dan terima kasih. Saya Siti Zahra Tukuain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.